Kementerian PUPR terus mematangkan rencana pembangunan terowongan bawah laut atau Imers Tunnel. Terowongan bawah laut ini membentang di dalam Teluk Balikpapan. Terowongan ini menghubungkan Balikpapan dengan lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menambahkan, pembangunan IKN Nusantara terus berjalan. Khusus proyek Imers Tunnel, terowongan bawah laut, IKN masih dalam proses studi kelayakan, feasibility study. Hedi mengatakan, panjang terowongan tersebut sekitar 1 km sampai 1,5 km. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pada tahun 2022, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, IKN terutama di zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Lalu, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di luar kawasan KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendorong investor masuk di Ibu Kota Nusantara per kuartal 2 tahun 2023. Sejauh ini, sudah banyak permintaan dari investor yang memberikan Letter of Intent, LOI, untuk berinvestasi di IKN, baik ke Kementerian PUPR maupun ke badan otorita. Basuki mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus dalam pengembangan kawasan inti pusat pemerintah, KIPP 1B dan 1C untuk membangun perkantoran. Menurut Basuki, pihaknya sedang mengerjakan sarana dan prasarana, Sarpras, dasar di IKN dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Pembangunan Sarpras di IKN menggunakan APBN sebesar 20-30% inilah yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR sejak Agustus tahun 2022 silam. Pembangunannya dimulai dari konektivitas jalan, jembatan, air minum, pengendalian banjir, sampah, sanitasi, kantor pemerintah, maupun kantor presiden. Sebelumnya, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan, land development, dan penyiapan kafling di IKN, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023. Dia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN Nusantara. Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.